Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia kelas B. Video ini adalah tugas dari Ibu Dr. Yanti Mayasari Ginting, SOS MSC, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang studi dampak perdagangan internasional terhadap sektor pertanian Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Saya Muhammad Alif Khan sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri, yaitu Aliananda Salviona, Elsa Arvionita, Mardotila Jihan Fuja, Monica Paradila, Muhammad Azizan Deris, Muhammad Fadil, Muhammad Habib Multazam, dan Muhammad Rafael Marma. Nah, yang pertama itu adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang di mana sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam PDB. Belakangan ini, perdagangan internasional melalui perjanjian perdagangan bebas telah memberi dampak signifikan terhadap sektor pertanian Indonesia. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jihan. Beras. Dampak maraknya impor beras di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Beras merupakan makanan pokok penduduk Indonesia. Namun ternyata pemenuhan kebutuhan beras di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan impor beras dari luar negeri. Namun dari kegiatan impor, terdapat pihak yang merasa tidak diuntungkan, yaitu petani. Petani merasa bahwa beras impor merupakan saingan bagi beras lokal. Namun memang, jika dilihat dari harga, beras impor jauh lebih murah dibandingkan dengan beras lokal. Ketika mendekati musim panen, pemerintah justru membuka kegiatan impor beras yang akhirnya masuk dengan kualitas harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan beras lokal. Dan bagian terburuknya adalah petani lokal dapat dikatakan gagal. Harga beras impor di pasaran adalah sekitar 8-9 ribu per kilonya. Sedangkan beras lokal berkisar di harga 10.300 per kilonya. Permasalahan lainnya yang terjadi adalah masalah kualitas. Di antara faktor yang mempengaruhi kualitas beras adalah karena faktor alam seperti iklim, cuaca, air. Lalu faktor lainnya adalah daerah penyerapan yang rendah. Lalu kurangnya produktivitas lahan pertanian dan sebagainya. Oleh karena itu, jika beras lokal ingin bersaing dengan beras impor, pemerintah seharusnya memberi fasilitas berupa teknologi yang memadai buat petani. Lalu, melakukan sosialisasi tentang ketahanan pangan beras yang berpengaruh terhadap hasil panen. Lalu, memberi pinjaman kredit murah kepada UMKM. Sehingga, jika permintaan beras terjadi, maka kebutuhan beras akan terpenuhi. Sekitar 30 juta hektar dari 80 juta hektar lahan pertanian dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif. Namun hal seperti produktivitas yang rendah, kualitas benih dan pupuk yang buruk, kurangnya akses teknologi pertanian merupakan penghalang bagi petani untuk memaksimalkan proses produksi beras. Kesulitan bersaing menjadikan petani beralih profesi ke profesi lainnya. Karena mereka merasa profesi petani kesejahteraannya tidak terjamin. Lahan pertanian juga beralih fungsi menjadi lahan industri. Baik petani atau masyarakat yang punya lahan, mereka lebih memilih untuk menjual lahan kepada pengusaha asing yang ingin mengembangkan usahanya di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya adalah tingkat pendapatan petani dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu biaya produksi, harga pokok produksi yang dikeluarkan, tingkat efektivitas kinerja petani. Faktor yang menjadi alat ukur kesejahteraan petani adalah selisih besaran pendapatan dengan besaran biaya yang dikeluarkan yang dapat dihitung dengan nilai ukur petani atau NTP, yang hasilnya akan melihatkan rasio kesejahteraan petani. Selanjutnya B, kopi. Nah, pertama poin A itu membahas tentang kondisi ekspor kopi di Indonesia. Pada tahun 2003, kopi menjadi komoditas pertanian dengan tingkat ekspor paling besar. Meskipun begitu, kontribusinya terhadap total ekspor mengalami penurunan. Selama periode 2019 sampai 2023, pertumbuhan nilai ekspor kopi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, berat ekspor kopi Indonesia meningkat signifikan dengan pertumbuhan sebesar 28,23%. Tren peningkatan berat ekspor terus berlanjut hingga tahun 2022 mencapai 433,9 ribu ton. Namun pada tahun 2023, berat ekspor kopi menurun sebesar 36,31% menjadi 276,3 ribu ton. Selanjutnya itu poin B, yaitu kondisi impor kopi di Indonesia.
Selama 10 tahun terakhir, volume impor kopi mengalami fluktuasi yang sangat besar. Selain sebagai negara pengekspor, Indonesia juga mengimpor kopi dari 5 benua, yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Pada tahun 2022, 5 negara utama yang mengekspor kopi ke Indonesia adalah Brazil, Vietnam, Malaysia, Timor Leste, dan Jepang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziz. Baik, selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari ekspor kopi. Nah, dampak positif ekspor kopi yaitu meningkatkan pendapatan harga, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, pengembangan infrastruktur, dan juga promosi budaya. Ada juga dampak negatif ekspor kopi. Yang pertama itu ketergantungan ekonomi, kedua dampak lingkungan, ketiga penyalahgunaan praktik kerja, keempat penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan, dan yang terakhir ada fluktuasi pendapatan. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari impor kopi. Dampak positif impor kopi yaitu diversifikasi pasokan, stabilitas pasokan, ketersediaan kopi berkualitas, peluang bisnis, dan juga harga kompetitif. Dari dampak negatif impor kopi yaitu yang pertama ada ketergantungan pada impor, kedua ada pengaruh terhadap industri lokal, yang ketiga ada fluktuasi harga, dan yang keempat ada dampak lingkungan, yang terakhir peluang pasar untuk produk lokal berkurang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fael. Selanjutnya C. Kelapa sawit. Produksi kelapa sawit. Sentra produksi kelapa sawit di Indonesia dihasilkan oleh provinsi-provinsi di 2 pulau, yaitu Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan Sumatera Barat, dan Pulau Kalimantan. Di Kalimantan ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Perkembangan ekspor minyak sawit. Produksi minyak sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dijual dalam negeri. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menjangkau 5 benua, yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Perkembangan impor minyak sawit. Volume impor minyak sawit selama 2018 sampai 2022 cenderung fluktuatif. Meningkatkan drastis terjadi pada tahun 2019. Pada tahun 2022, impor minyak sawit Indonesia sebagian besar berasal dari 3 negara, yaitu Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif ekspor kelapa sawit bagi Indonesia. Dampak positif ekspor kelapa sawit. Peningkatan devisa. Ekspor kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber utama devisa negara, meningkatkan pendapatan nasional, dan memperkuat ekonomi Indonesia. Pada tahun 2021, nilai ekspor kelapa sawit mencapai 36,21 miliar dolar, yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah industri minyak sawit Indonesia. Pengembangan industri hilir. Dengan mengintegrasikan kebijakan hilirisasi dengan kebijakan perdagangan internasional, Indonesia dapat meningkatkan devisa dan memperkuat posisi tawar di pasar dunia. Hal ini juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di perdagangan dunia. Pengentasan kemiskinan. Industri kelapa sawit telah berkontribusi banyak terhadap mata uang negara sebelum dan selama pandemi COVID-19. Dengan mengekspor minyak kelapa sawit, industri ini dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat petani dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan. Keunggulan komparatif. Indonesia memiliki indeks spesialisasi perdagangan atau disebut dengan ISP yang tinggi untuk komoditas kelapa sawit, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi dan ekspor minyak kelapa sawit. Hal ini berarti bahwa komoditas kelapa sawit Indonesia dalam wujud primer dan manufaktur telah berada pada tahap pematangan ekspor atau memiliki daya saing tinggi sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit dunia. Selanjutnya, dampak negatif ekspor kelapa sawit. Ketergantungan ekspor. Meskipun ekspor kelapa sawit memberikan manfaat besar, ketergantungan ekspor pada komoditas tertentu dapat membuat ekonomi bisa rentan terhadap fluktuasi harga global. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keseimbangan neraca perdagangan. Kerusakan lingkungan. Perdagangan kelapa sawit telah terkait dengan isu lingkungan, seperti kebakaran hutan yang dilakukan untuk membuka lahan baru. Hal ini telah menjadi perhatian internasional, terutama dari Uni Eropa.
Kehadiran investor internasional dalam industri kelapa sawit juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan hilangnya kearifan lokal. Ketimpangan ekonomi. Kehadiran investor internasional dalam industri kelapa sawit dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, terutama karena upah buruh yang rendah dan hilangnya kearifan lokal. Kehidupan masyarakat lokal dapat berubah drastis sejak kedatangan para investor yang dapat mengancam warisan budaya lokal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Monica. Baik, materi selanjutnya adalah dampak positif dan negatif impor kelapa sawit. Dampak positif impor kelapa sawit yang pertama adalah mengurangi ketergantungan ekspor. Impor kelapa sawit dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas sehingga meningkatkan diversifikasi ekspor dan mengurangi risiko fluktuasi harga global. Lalu yang kedua adalah mengembangkan industri dalam negeri. Impor kelapa sawit dapat memfasilitasi pengembangan produk hilir dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Lalu yang ketiga adalah mengurangi biaya produksi. Dengan mengimpor kelapa sawit, membuat biaya produksi berkurang sehingga perusahaan industri dalam negeri tidak perlu menginvestasikan sumber daya untuk menanam dan memelihara tanaman kelapa sawit. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketersediaan pasar, di mana impor kelapa sawit dapat diproduksi secara luas dan dapat meningkatkan ketersediaan pasar seperti biodiesel dan oleokimia. Selanjutnya, ada dampak negatif impor kelapa sawit. Dampak yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Dengan adanya impor kelapa sawit, membuat lingkungan menjadi rusak seperti kebakaran hutan yang dilakukan untuk membuka lahan baru di negara-negara lain. Lalu yang kedua adalah ketimpangan ekonomi, yang dimana rendahnya upah buruh dan hilangnya kearifan lokal di negara-negara lain. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada negara asal. Dengan seiringnya mengimpor kelapa sawit juga dapat membuat Indonesia ketergantungan pada negara asal impor, sehingga jika negara asal mengalami krisis ekonomi atau gangguan lainnya, maka Indonesia juga akan mendapatkan dampaknya. Materi selanjutnya adalah permasalahan kelapa sawit. Permasalahan yang sering dihadapi Indonesia sebagai pengekspor minyak kelapa sawit yaitu adalah dengan bahan yang masih berbentuk mentah sehingga nilai jualnya rendah. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya adalah yang pertama, meningkatkan produktivitas melalui program replanting. Lalu yang kedua adalah penyediaan bibit sawit bersertifikat. Yang ketiga, peningkatan akses finansial melalui program sertifikat lahan rakyat. Yang keempat adalah peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi. Yang kelima, peningkatan pasar domestik dan pasar kawasan. Dan yang terakhir adalah diplomasi dan kerjasama investasi dan perdagangan. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alea. Kepada Alea dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai dampak kebijakan impor beras. Dampak kebijakan impor beras ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif kebijakan impor dan dampak negatif kebijakan impor. Yang pertama yaitu dampak positif kebijakan impor, yaitu yang pertama stabilitas pasokan dan harga beras. Impor beras dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar domestik, terutama ketika produksi lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional. Seperti pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, pada tahun 2018 Indonesia mengimpor beras sebanyak 2.253.824 ton untuk mengatasi kekurangan pasokan yang terjadi akibat gangguan produksi lokal. Impor ini berhasil menstabilkan harga beras di pasar meskipun ada dampak lain terhadap kesejahteraan petani. Yang kedua yaitu mengatasi lonjakan permintaan. Di masa-masa tertentu, seperti menjelang hari besar atau musim paceklik, permintaan beras meningkat tajam. Impor beras memberikan tambahan stok yang dibutuhkan agar harga tetap stabil dan tidak melonjak. Yang ketiga yaitu peningkatan diversifikasi produk beras. Impor memungkinkan masyarakat untuk mengakses jenis-jenis beras yang tidak ditanam di Indonesia, seperti beras basmati atau beras jasmin dan sebagainya. Ini membantu memenuhi permintaan konsumen yang beraneka ragam, khususnya di daerah perkotaan. Selanjutnya yaitu dampak negatif kebijakan impor. Yang pertama yaitu penurunan harga beras lokal dan pendapatan petani. Impor beras, terutama saat musim panen lokal, menyebabkan harga beras lokal tertekan karena beras impor biasanya dijual dengan harga lebih murah. Sebagai contoh, pada tahun 2018, harga beras impor dari Vietnam dijual di pasar Indonesia dengan harga 10.300 per kilogramnya.
daripada harga beras lokal yang mencapai 10.700 per kilogram. Perbedaan harga ini membuat beras impor lebih diminati konsumen yang berujung pada penurunan pendapatan petani padi lokal. Yang kedua yaitu menurunnya nilai tukar petani atau NTP. Salah satu indikator kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani atau NTP, yang merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang mereka bayar untuk kebutuhan produksi. Data menunjukkan bahwa ketika impor beras meningkat, NTP untuk tanaman pangan, khususnya padi, seringkali menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan, terutama saat harga beras lokal ditekan oleh harga beras impor yang lebih murah. Yang ketiga yaitu alih fungsi lahan pertanian. Rendahnya pendapatan akibat persaingan dengan beras impor mendorong petani untuk menjual lahan mereka. Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi industri atau perumahan ini terjadi karena petani tidak lagi melihat pertanian padi sebagai profesi yang menjanjikan. Hal ini berisiko terhadap ketahanan pangan jangka panjang karena semakin sedikit lahan yang digunakan untuk pertanian. Kemudian yang keempat, ketergantungan pada pasokan luar negeri. Ketergantungan pada beras impor dapat membahayakan ketahanan pangan Indonesia. Dalam situasi global yang tidak menentu, seperti pandemi atau perang, pasokan beras dari luar negeri dapat terhenti atau menjadi sangat mahal sehingga mengancam ketersediaan pangan di dalam negeri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dampak kebijakan ekspor beras, yang terbagi juga menjadi dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif kebijakan ekspor. Yang pertama, peningkatan devisa negara. Tentunya ketika Indonesia mengekspor beras itu akan menjadi sumber devisa yang signifikan bagi negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu dorongan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas beras. Dengan adanya kebijakan ekspor, para petani dan produsen beras akan terdorong untuk meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan standar internasional. Hal ini tidak hanya bermanfaat untuk pasar ekspor, tetapi juga untuk pasar domestik, karena beras yang lebih berkualitas akan lebih diminati. Yang ketiga, pengurangan surplus beras. Indonesia sering mengalami surplus beras lokal yang tidak terserap di pasar domestik. Surplus ini dapat dieksplor untuk mencegah penurunan harga yang merugikan petani. Selain itu, ekspor beras juga membantu mengatasi masalah penyimpanan beras yang berpotensi menurunkan kualitas beras jika disimpan terlalu lama. Selanjutnya, dampak negatif kebijakan ekspor. Yang pertama, gangguan ketersediaan beras di pasar domestik. Jika ekspor beras dilakukan secara berlebihan, hal ini bisa mengganggu ketersediaan beras di pasar dalam negeri. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam menjaga kualitas beras lokal. Dorongan untuk memenuhi standar ekspor yang tinggi bisa menyebabkan beras terbaik diekspor, sementara beras dengan kualitas lebih rendah tetap di pasar domestik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan konsumen lokal terhadap kualitas beras yang tersedia di pasar. Yang ketiga, persaingan dengan negara ekspor lain. Seperti yang kita ketahui, negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan India itu sudah lama dikenal sebagai eksportir beras utama. Nah, Indonesia perlu berinvestasi dalam riset dan pengembangan varietas unggul serta teknologi pertanian modern agar bisa bersaing di pasar internasional. Baik, untuk selanjutnya kita akan menganalisis mengenai alternatif kebijakan untuk mengatasi dampak ekspor dan impor beras ini. Kebijakan ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu poin yang pertama, kebijakan pembatasan impor dan perlindungan petani. Dengan cara bisa mengenakan tarif bea masuk yang selektif, kemudian pengaturan kuota impor, kemudian standarisasi dan labelisasi beras lokal. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu peningkatan ekspor dan penguatan pasar internasional dengan cara bisa melakukan insentif ekspor untuk produsen lokal atau dengan pengembangan produk bernilai tambah dan membangun hubungan dagang yang strategis. Kemudian kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan mengenai revitalisasi pertanian lokal, yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama berinvestasi pada infrastruktur pertanian, yang kedua melakukan pelatihan dan pendidikan untuk para petani lokal, dan yang ketiga peningkatan akses kredit bagi petani. Nah, kebijakan impor dan ekspor beras di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan petani, stabilitas harga, dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang seimbang dan adaptif yang mampu melindungi petani lokal tentunya. Baik, untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Elsa. Baik, materi selanjutnya adalah analisis kondisi ekspor dan impor kopi di Indonesia. Pertama kita bahas adalah mengenai analisis kondisi ekspor kopi.
yaitu peranan kopi sebagai komoditas ekspor utama, di mana kopi menjadi salah satu komoditas pertanian dengan nilai ekspor terbesar di Indonesia. Selama periode 2019 sampai 2023, kopi menyumbang rata-rata 35,24% terhadap total ekspor sektor pertanian tanaman tahunan. Lalu yang kedua adalah fluktuasi nilai ekspor kopi. Nah, nilai ekspor kopi di Indonesia menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2022, nilai ekspor kopi mengalami peningkatan yang signifikan. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan. Lalu yang ketiga adalah pasar utama ekspor kopi Indonesia. Nah, Amerika Serikat itu menjadi pasar utama ekspor kopi di Indonesia, di mana menyumbang 23,51% dari total nilai ekspor pada tahun 2023. Yang keempat adalah konsentrasi produksi kopi di Sumatera. Provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, terutama Lampung, Sumatera Utara, dan Aceh, itu berkontribusi besar terhadap ekspor kopi nasional, dengan Lampung sebagai penghasil utama. Meskipun demikian, nilai ekspor dari provinsi-provinsi ini menurun pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini bisa menjadi indikasi bahwasannya adanya tantangan dalam mempertahankan volume produksi atau kualitas kopi di daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai analisis impor kopi di Indonesia. Pertama, fluktuasi impor kopi. Data impor kopi menunjukkan terjadi fluktuasi yang signifikan dalam volume dan nilai impor selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2021, volume impor kopi tercatat sebesar 13,57 ribu ton. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan, itu hanya menjadi 4,20 ribu ton. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai banyak faktor, termasuk dari meningkatnya produksi kopi di dalam negeri. Lalu selanjutnya adalah kedua, ketergantungan pada impor dari negara tertentu. Pada tahun 2022, sebagian besar impor kopi Indonesia berasal dari 5 negara, dengan Brazil dan Vietnam itu sebagai pemasok utama. Nah, meskipun demikian, ketergantungan yang tinggi pada beberapa negara tertentu itu dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas pasokan kopi di dalam negeri, terutama jika terjadi gangguan di negara-negara tersebut, seperti gagal panen atau bahkan perubahan kebijakan ekspor. Nah, setelah kita bahas mengenai analisis terkait ekspor dan impor kopi di Indonesia, selanjutnya adalah kita bahas kebijakan yang sudah ada di Indonesia untuk meningkatkan ekspor kopi. Yang pertama itu adalah peningkatan kualitas kopi melalui sertifikasi standar. Nah, sertifikasi seperti Indonesian Specialty Coffee merupakan inisiatif yang dirancang untuk memastikan bahwa kopi Indonesia yang diekspor memiliki kualitas tinggi dan memenuhi standar internasional. Program ini melibatkan proses penilaian yang sangat ketat, mulai dari budidaya hingga pasca panen, yang diharapkan dengan adanya sertifikasi ini dapat memberikan nilai tambah pada kopi Indonesia di pasar global. Selanjutnya adalah yang kedua, pengembangan klaster kopi. Nah, pemerintah telah mengembangkan klaster kopi di daerah-daerah seperti Sumatera, Jawa, dan Sulawesi dengan tujuan meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Nah, diharapkannya dengan klasterisasi ini memungkinkannya peningkatan skala produksi, peningkatan kualitas kopi, dan efisiensi dalam distribusi yang secara langsung berkontribusi terhadap daya saing kopi Indonesia di pasar internasional. Yang ketiga adalah promosi kopi Indonesia di pasar internasional. Nah, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Kopi Nasional secara aktif mempromosikan kopi Indonesia di berbagai macam pameran dan event internasional. Ini termasuk partisipasi dalam acara seperti Specialty Coffee Expo dan kegiatan promosi lainnya di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Nah, yang keempat itu adalah fasilitas akses pembiayaan. Nah, pemerintah menyediakan berbagai skema pembiayaan seperti kredit usaha rakyat ataupun yang disingkat dengan KUR yang ditujukan untuk membantu petani kopi dalam meningkatkan produksi dan kualitas produk mereka. Pembiayaan ini pun mencakup segala aspek, mulai dari perbaikan lahan, pembelian pupuk, hingga teknologi pengolahan pasca panen.
Nah, selanjutnya kita bahas alternatif kebijakan untuk meningkatkan ekspor kopi. Yang pertama adalah diversifikasi pasar ekspor. Indonesia saat ini terlalu bergantung pada beberapa negara utama untuk ekspor kopi seperti Amerika Serikat dan Jepang. Alternatif kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dan mengembangkan pasar baru di wilayah seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Timur. Hal ini pun bisa dilakukan dengan meningkatkan kehadiran pada pameran internasional di wilayah-wilayah tersebut dan memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara tersebut. Yang kedua adalah pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan. Pemerintah perlu mendorong adopsi teknologi pertanian modern yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi, seperti precision farming yang menggunakan teknologi GPS dan data cuaca untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk dan air. Yang ketiga adalah pemberdayaan petani dan peningkatan akses informasi. Melalui program pelatihan, petani kopi dapat belajar tentang praktik pertanian berkelanjutan, di mana teknik pengolahan pasca panen yang efisien, serta akses ke informasi pasar global melalui platform digital. Yang keempat adalah penguatan kemitraan publik swasta. Nah, pemerintah dapat mendorong kemitraan yang lebih erat antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan infrastruktur logistik khusus untuk kopi, meningkatkan rantai distribusi dari hulu ke hilir, serta mendukung inisiatif keberlanjutan dalam industri kopi. Yang kelima adalah penerapan insentif pajak untuk produk berbasis ekspor. Pemerintah dapat menawarkan insentif pajak nih bagi perusahaan yang berfokus pada ekspor kopi, khususnya bagi mereka yang menginvestasikan kembali keuntungannya dalam peningkatan kapasitas produksi dan riset pengembangan produk baru. Insentif ini nih akan mendorong perusahaan untuk dapat meningkatkan ekspor kopi, berinovasi dalam pengembangan produk, dan pada akhirnya meningkatkan posisi kompetitif Indonesia di pasar kopi internasional. Nah, sekian dari materi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Kebijakan yang sudah ada di Indonesia untuk meningkatkan impor kopi. Yang pertama ada pengembangan industri kopi lokal. Yang kedua, pengendalian impor melalui tarif dan kuota. Yang ketiga, promosi dan branding kopi Indonesia. Selanjutnya ada alternatif kebijakan untuk meningkatkan impor kopi. Yang pertama, diversifikasi sumber impor untuk menjaga ketersediaan pasokan. Yang kedua, pengembangan varietas kopi lokal yang menggantikan produk impor. Yang ketiga, peningkatan efisiensi dan produktivitas industri kopi lokal. Yang keempat, ada kebijakan pembatasan dan pengaturan impor yang lebih ketat. Selanjutnya, yang terakhir, ada mendorong konsumsi kopi lokal melalui kampanye nasional. Berikut ini merupakan hasil analisis kami terhadap permasalahan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Yang pertama, kontribusi ekonomi dan tantangan neraca perdagangan. Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam hal penerimaan devisa. Karena pada tahun 2022, nilai ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai 31,49 miliar US dollar dengan volume sebesar 36,52 juta ton. Yang kedua, potensi produksi dan konsentrasi wilayah. Dengan luas lahan yang sangat besar dimiliki Indonesia, tentu saja Indonesia menjadi pemain utama dalam pasar minyak sawit dunia. Pada data tahun 2022, luas lahan kelapa sawit Indonesia mencapai 16,83 juta hektar. Mayoritas produksi minyak sawit ditujukan untuk pasar ekspor, sehingga menjadikan Indonesia sebagai pemain dominan di pasar minyak sawit dunia. Selanjutnya, perkembangan ekspor, peluang dan ketergantungan pasar. Sebagian besar produksi minyak sawit di Indonesia ditujukan untuk kegiatan ekspor, dengan pasar yang tersebar di 5 benua, yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa. Yang mana 5 negara pengimpor utama minyak sawit mentah atau CPO Indonesia adalah India, Italia, Malaysia, Kenya, dan Belanda. Selanjutnya, fluktuasi impor dan ketergantungan pada negara lain. Meskipun Indonesia merupakan produsen utama minyak sawit, impor minyak sawit tetap terjadi walaupun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan ekspor. Negara asal impor utama adalah Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya ada dampak ekonomi dan lingkungan dari ekspor dan impor kelapa sawit. Ekspor kelapa sawit memberikan banyak dampak positif bagi ekonomi Indonesia. Salah satunya peningkatan devisa negara. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu ketergantungan pada ekspor komoditas tertentu yang membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global, isu-isu lingkungan, dan lainnya. Selanjutnya, ada permasalahan utama dalam industri kelapa sawit di Indonesia. Menurut hasil analisis kami terhadap permasalahan
kelapa sawit di Indonesia, salah satu masalah utama ekspor yaitu bahan masih berbentuk mentahan sehingga mempunyai nilai jual yang rendah. Yang terakhir ada solusi untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama, peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat melalui program replanting. Yang kedua, peningkatan akses finansial bagi perkebunan rakyat. Yang ketiga, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi. Yang keempat, diversifikasi produk dan pasar. Yang kelima, ada penguatan pengawasan dan regulasi lingkungan. Serta yang terakhir ada inovasi teknologi dan penelitian. Dan yang terakhir ada kesimpulan, perdagangan internasional memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi terhadap sektor pertanian Indonesia. Perdagangan internasional membuka pasar yang luas bagi produk pertanian Indonesia yang berpotensi meningkatkan pendapatan dan memperluas ekspor nasional. Namun, di sisi lain, persaingan ini menjadi tantangan, terutama bagi petani lokal yang menghadapi kendala produktivitas dan kualitas produk. Baik, cukup sekian video presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.